Lu pikir DM cewek TikTok seksi biar auto jadian itu cuma soal trik atau kata-kata manis doang? Sini, gua kasih tahu ya goblok. Kalau fokus lu dari awal cuma nyari trik jitu, lu itu udah kalah bahkan sebelum jari lu yang bau terasi itu ngetik pesan pertama. Kebanyakan cowok modelan lu itu bikin kesalahan fatal yang sama, yang justru bikin kalian kelihatan kayak pengemis perhatian di mata cewek-cewek ini. Menyedihkan bangsat. Biar lu nggak menyedihkan lagi, sekarang kita bongkar dulu kebodohan-kebodohan yang ada di otak lu. Mitos pertama, lu harus selalu baik, manis, dan siap sedia 24/7 buat dia. Anjing, ini resep jadi keset, jadi abang-abangan, jadi tukang ojek emosional, bukan jadi pacar. Lu kira dengan lu selalu nge-like postingannya, komen, cantik banget kak di setiap foto, atau langsung balas chat dia dalam 0,5 detik itu bikin lu spesial? Enggak kampret, itu bikin lu kelihatan kayak anjing pudel yang lagi nunggu tulang di depan pintu. Cewek itu tertarik sama cowok yang punya kehidupan sendiri, yang punya standar, bukan sama babu yang dunianya muter cuma buat dia. Mereka mau cowok yang bisa nantang dan mimpin, yang punya pendirian dan kesibukan, bukan anjing penurut yang cuma bisa ngangguk-ngangguk doang. Kalau lu gak punya pendirian, gak punya kesibukan, ya wajar, dia nganggep lu gak ada harga, cuma pengisi waktu kosong doang. Lanjut, mitos kedua, pesan DM harus sempurna, penuh pujian, atau rayuan gombal maut. Faktanya, pesan DM itu cuma jembatan penyeberangan bego. Lu terlalu fokus sama kata-kata manis, lu bakal kedengeran needy, putus asa, dan gak otentik. Misalnya, lu nge-DM, kakak cantik banget deh, aku dari dulu udah ngefans banget sama kontennya, boleh kenalan gak? Gila, itu bukan DM, itu kayak surat lamaran kerja tapi buat jadi pengemis. Ngarep banget, padahal dia aja gak tahu lu itu siapa. Isi pesan itu cuma 10% dari daya tarik lu. Sisanya, 90% itu siapa diri lu dan nilai apa yang lu pancarin. Itu soal vibe lu, attitude lu, kepercayaan diri lu yang gak perlu dibuktikan lewat DM panjang lebar. Kalau lu sendiri udah kelihatan kayak gak punya value apa-apa di kehidupan nyata, mau sepuitis apapun DM lu, tetap aja bau kecut. Jadi gimana biar DM lu gak bau kecut? Dengerin baik-baik, biar masuk ke otak lu yang isinya kebanyakan micin sama video bokep. Prinsip dasarnya cuma satu, nilai diri lu di atas segala-galanya. Daya tarik sejati itu bukan soal apa yang lu ketik di DM, tapi soal siapa diri lu. Cewek itu punya radar alami buat cowok bernilai tinggi, yang pede, punya tujuan hidup, mandiri, dan punya standar. Paham? Lu itu gak minta perhatian dia, tapi lu menawarkan kesempatan buat dia masuk ke dunia lu yang keren. DM itu cuma pantulan dari nilai diri lu, bukan alat buat nyiptain nilai dari nol. Kalau lu kosong, DM lu juga bakal kosong. Prinsipnya udah nancep di otak. Bagus, sekarang kita ngomongin taktiknya. Buat lu yang otaknya lemot, dengerin ini bukan sulap, ini strategi yang udah diuji coba sama para suhu yang otaknya lebih encer dari otak lu yang kebanyakan micin. Taktik pertama, profil TikTok lu itu kartu as lu, tolol. Sebelum lu berani DM, pastiin dulu profil lu itu bukan sampah. Ini bukan cuma soal foto, ini etalase diri lu anjing. Profil lu harus teriak, gua punya kehidupan keren dan gua gak butuh-butuh amat sama lu. Bukan soal muka lu yang pas-pasan atau lu ngerasa kurang ganteng, tapi soal apa yang lu lakukan dan lu ciptakan. Lu itu bukan boneka pajangan, tapi manusia yang punya hobi, petualangan, proyek, atau apapun yang nunjukin lu itu produktif, punya passion, dan gak nganggur nungguin balasan cewek. Ini bikin dia udah punya kesan bagus, bahkan kadang udah tertarik duluan sebelum dia baca DM sampah lu itu. Ibaratnya lu udah bikin dia mikir, wah cowok ini kayaknya seru juga ya, dunianya menarik. Penerapan praktisnya, misalnya, lu bayangin lu anak gunung, jangan cuma posting foto muka lu doang di puncak sambil senyum maksa, itu basi. Coba bikin reel pendek pas lu lagi packing logistik, nunjukin lu jago masak mie instan di tengah hutan sambil ngakak sama teman-teman lu, atau pas lu lagi ngatur tenda di tengah badai kecil. Tunjukin proses, tunjukin vibe lu yang petualang, yang bisa diandalin dan gak gampang nyerah. Dia bakal lihat lu sebagai cowok yang punya stamina, mandiri, dan punya cerita. Atau lu anak musik, jangan cuma video manggung doang yang suaranya ndak jelas. Tunjukin lu lagi jamming di studio sambil berantem kecil sama teman band soal lirik, atau lu lagi ngopi sambil nulis lagu di notebook. Kalau lu hobi masak, tunjukin lu lagi eksperimen resep aneh di dapur, berantakan tapi happy. Intinya, tunjukin genuine passion lu, bukan cuma pamer. Hindarin postingan alay, foto pamer otot tanpa konteks atau selfie di toilet.
Itu namanya bunuh diri sosial. Taktik kedua, pesan DM pembuka yang punya tujuan, bukan cuma sekedar harapan kosong. Jangan pernah pakai, "Hai cantik, P," apalagi emoji api kayak tukang kredit. Itu auto blokir sama cewek yang punya standar dan cuma bikin lu kelihatan kayak cowok haus perhatian yang gak punya ide. Tunjukin lu itu observatif dan punya otak buat mikir. Tujuan DM ini cuma satu, bikin dia penasaran atau ketawa dikit buat bales dan memicu obrolan yang spesifik. Jangan pernah bahas fisiknya, karena itu cuma nunjukin lu cuma tertarik sama kulitnya doang. Penerapan praktisnya, misalnya dia posting video lagi nge-review buku. Jangan cuma bilang, "Bagus banget bukunya." Coba salfok sama bukunya yang sebutin judulnya, yang sebutin genre atau penulisnya itu ya. Gue pernah baca yang sebutin buku lain dari penulis, genre, tapi belum sempat nyentuh yang itu. Vibe lu pas nge-review kok kayak kritikus sastra. Jago juga ya. Ini nunjukin lu ngerti, lu melihat lebih dari sekedar mukanya, dan lu punya kapasitas buat ngobrol. Atau dia lagi posting video traveling ke suatu tempat. Jangan cuma, "Keren banget tempatnya, mau dong diajak." Itu menjijikan. Coba, "Gila, itu namanya sebutin nama tempatnya, yang punya sebutin keunikan tempat itu ya. Gue udah lama pengen kesana, tapi takut nyasar." Lu pakai guide lokal atau emang jago navigasi nih? Vibes-nya dapat banget di video lu. Ini nunjukin lu punya tujuan, lu punya pertanyaan spesifik yang gak bisa dijawab cuma dengan iya atau enggak, dan lu menghargai kontennya. Kalau dia posting soal game atau hobi spesifik, jangan cuma, "Mabar yuk." Coba, "Wah, lu main nama game juga. Item build lu kok beda ya dari meta yang biasa? Ada trik khusus atau emang sengaja bikin musuh pusing?" Tunjukin, lu tahu, lu observatif, dan lu punya opini. Taktik ketiga, jangan jadi satpam penjaga kolam DM. Tujuan DM itu bukan buat ngobrol ngalor ngidul sampai lebaran monyet, apalagi sampai lu ngerasa udah pacaran virtual. Itu namanya buang-buang waktu dan bikin lu kelihatan gak punya tujuan hidup. Setelah 2-3 kali balas-balasan yang positif, ingat, positif artinya ada vibe yang bagus, ada ketertarikan timbal balik, bukan cuma lu yang ngakak sendiri. Langsung tarik, pindahin ke IG atau WA, atau lebih bagus lagi, langsung ajak ngopi atau ketemuan. DM itu buat ngatur danggal, bukan buat kencan virtual. Ini nunjukin lu cowok yang punya tujuan, ngehargai waktu lu dan waktu dia, dan berani mimpin. Jangan jadi pengecut yang cuma berani di balik layar. Kalau lu kelamaan di DM, dia bakal mikir lu cuma pengen main-main, atau parahnya, lu gak punya nyali buat ketemu langsung. Penerapan praktis, misalnya, lu udah ngakak bareng soal jokes beril dia, terus lu udah ngobrol seru soal resep masakan yang dia posting. Udah ada chemistry kan? Jangan kelamaan, langsung tembak dengan pede. Obrolan kita seru juga ya, betah di DM doang nih. Gue lagi nyari temen buat cobain nama kafe atau resto baru yang katanya kopi atau makanannya enak. Gimana besok minggu ini bisa? Daripada cuma ketik-ketik, mending ngobrol langsung. Atau kayaknya obrolan kita lebih seru kalau sambil ngopi. Gue tahu tempat kopi yang deskripsi menarik, mau coba? Langsung action, jangan pelin-pelan kayak cewek PMS. Kalau dia belum siap ketemu langsung tapi vibes-nya masih bagus, lu bisa coba. Daripada tenggelam di DM, mending lanjut di WA atau IG aja, biar lebih gampang ngobrolnya, atau biar nggak hilang ketempuk DM lain, boleh minta nomor atau ID lu. Tujuan utamanya tetap, eskalasi, jangan pernah nyaman di zona nyaman DM. Taktik keempat, prinsip kelangkaan dan kelimpahan. Ini penting, dengerin baik-baik. Pertama, kelangkaan, jangan balas DM dia sedetik setelah dia balas DM. Lu pengangguran, tunjukin lu punya kesibukan lain, lu punya hidup. Ini bukan soal playing hard to get yang murahan, tapi soal punya hidup beneran. Kalau lu balas cepat banget, lu kelihatan kayak orang yang gak ada kerjaan lain, yang hidupnya cuma nungguin balasan DM. Itu sinyal rendah diri. Balaslah setelah beberapa menit, sejam, atau bahkan beberapa jam. Sesuaiin sama kesibukan lu. Dia bakal ngerasa lu punya prioritas lain yang lebih penting daripada sekedar pegang HP. Lu gak budak handphone. Penerapan praktisnya, misalnya, dia balas DM lu jam 1 siang, lu lagi meeting penting, atau lagi fokus ngerjain proyek, atau lagi ngangkat beban di gym, ya jangan langsung balas. Ntar jam 2 atau jam 3 sore pas lu lagi santai atau pas lu lagi istirahat, baru balas. Jangan sengaja nunda sampai besok cuma buat sok-sokan, tapi tunjukin lu punya hidup yang gak berpusat cuma sama notifikasi dari dia. Lu gak budak handphone. Kedua, kelintahan, punya mentalitas berlimpah. Cewek cakep di dunia ini banyak anjing. Lu itu bukan orang gila yang ngemis ke satu cewek doang. Mentalitas ini penting banget, karena bikin lu gak bakal panik atau desperate kalau satu cewek gak balas atau nolak. Lu gak bakal overthinking atau jadi simp yang rela jadi babu. Ini bukan berarti lu harus DM semua cewek yang lewat di feed lu, tapi ini soal mindset.
Ketika lu tahu nilai diri lu tinggi, dan lu tahu ada banyak pilihan lain yang menarik di luar sana, lu nggak bakal gantungin kebahagiaan lu ke satu orang. Lu jadi lebih santai, lebih pede, dan paradoksnya, ini secara ajaib justru bikin lu kelihatan lebih menarik. Karena lu mandiri dan gak butuh-butuh amat sama dia. Lu punya abundance mindset, bukan scarcity mindset. Paham? Lu itu gak minta perhatian dia, tapi lu menawarkan kesempatan buat dia masuk ke dunia lu yang keren. DM itu cuma pantulan dari nilai diri lu, bukan alat buat nyiptain nilai dari nol. Kalau lu kosong, DM lu juga bakal kosong. Jadi gimana kesimpulannya dari semua ini, goblok? Nih, dengerin ya, para pejuang DM yang otaknya masih didengkul. DM terbaik itu bukan yang lu ketik, tapi yang lu hidupin. Lupain semua trik rahasia atau kalimat sakti goblok yang dijual di luar sana. Lu nggak perlu nipu atau manipulasi cewek biar dia suka. Yang lu butuhin cuma satu. Jadi pria yang beneran berharga.